Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ambil studi kelayakan perencanaan Jalan Lingkar, Kecamatan Belengan, Kabupaten Bangkalan Madura, yang terdiri atas saya sendiri, Azizul, dan Zaki dengan NIM F1G221065. nah selanjutnya akan dijelaskan tentang obstrak yang dijelaskan oleh Zaki terlebih dahulu. Abstrak. Kemacetan pada jalan-jalan yang ada di kota Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas yang terus bertambah setiap tahunnya, sehingga tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah. Kondisi seperti ini terjadi pula pada jalan arteri sekunder, jalan provinsi, depan Pasar Belaga yang sering mengalami kemacetan total bersamaan dengan mulainya kegiatan kerja dan sekolah. Atas dasar adanya kemacetan tersebut, maka direncanakan pembangunan jalan lingkar lokasi Kecamatan Belaga, Kabupaten Bangkalan. Tetapi sebelum dilakukannya pembangunan ini, perlu metode perumusan klasifikasi kendaraan diambil dari metode Pacific Konsultan Internasional. Sedangkan untuk perhitungan tebal perkerasan jalan mengikuti rumus analisa komponen bina marga. Dasar teori. Proses penyusunan studi kelayakan ini dilakukan secara bertahap, di mana urutan-urutan penyusunannya yaitu 1. Mengumpulkan data sekunder yang meliputi data tanah atau CBR, data penduduk, di mana data ini digunakan untuk mengatasi lonjakan kendaraan. 2. Menghitung BOK, biaya operasi kendaraan. Biaya bergerak, di mana biaya bergerak terdiri atas penjumlahan konsumsi bahan bakar, konsumsi oli mesin, pemakaian ban, biaya pemeliharaan onderdil kendaraan dan pekerjaannya. Biaya awak untuk kendaraan komersil. 2. Biaya tetap, di mana biaya ini terdiri atas penjumlahan dari biaya akibat suku bunga dan biaya asuransi biaya tambahan, overhead cost. 3. Menentukan nilai waktu pada studi kelayakan ini berakibat pada turunnya biaya perjalanan, di mana time value-nya. 4. Kemudian untuk analisis kelayakan ekonomi atau finansial, perhitungan harus memenuhi syarat yang ditetapkan baik NPV, BCR maupun IRR. Dan terakhir analisis sensitivitas. 5. Dan terakhir analisis sensitivita, di mana analisis ini membuktikan bahwa ketika proyek ini dibangun kemudian terjadi kenaikan harga bahan, maka NPV, BCR dan IRR masih memenuhi yang disyaratkan atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Azizul. Baik, kita masuk kepada data survei lalu lintas pada jam puncak terjadi pada tanggal 12 Mei pada 2008. Dari hasil tabel pertama, hasil perhitungan volume pada jam puncak yang terjadi pada di depan pasar Belengge terjadi pada tanggal 1 dapat diperoleh dengan data sebagai berikut. Kemacetan ini disebabkan oleh aktivitas diiringi dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan kerja. Selanjutnya kita masuk pada tabel 2, prediksi pertumbuhan dan perencanaan pembangunan jalan lingkar. Selanjutnya dalam perencanaan pertumbuhan lalu lintas digunakan lalu lintas rencana, di mana lalu lintas berencana menggunakan rata-rata pertumbuhan kendaraan yang ada di bagian Surabaya. Pada tabel 3, prediksi jumlah kendaraan hingga tahun 2014. Kemudian faktor-faktor pemenuhan tersebut digunakan untuk menghitung prediksi jumlah kendaraan 5 tahun mendatang. Prediksi jumlah kendaraan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel 4, distribusi kendaraan yang melewati jalan lingkar. Terhitung distribusi kendaraan yang melewati jalan lingkar Mega Belega menggunakan rumus 3, perhitungan dari distribusi kendaraan lihat pada tabel 4. Tabel 5, benefit dengan adanya pembangunan jalan lingkar. Dari benefit ada benefit biaya kendaraan, dan benefit nilai waktu. Dan di bawah ada totalnya. Selanjutnya hasil perhitungan tabel kekerasan menurut SNI analisa komponen bina marga sesuai dengan data tanah dan volume lalu lintas diperoleh. Surface menggunakan asis tebal 5 cm, base gersi batu pecah kelas A
yang 20 cm, base kursi sirtu kelas B yaitu 10 meter. Rencana anggaran yang didapat dari perbuatan jalan lingkar ini sebesar 29,57 triliun biaya pemeliharaan rutin serta biaya 29 miliar 594 miliar biaya melihat pada rutin serta biaya berkala, yaitu 1 miliar 76,800 dan 1 miliar 955. Perhitungan ekonomis dan finansial yang memperhatikan selisih BOK atau biaya operasional kerja sebelum jalan lingkar dibangun dengan setelah jalan lingkar dibangun, serta biaya investasi dapat dilihat pada prediksi NPV, BCA, RR sebagai berikut, di mana NPV itu adalah 19 miliar, BCA itu 1,863 kurang dari 1, IRC adalah 28,11% atau kurang dari 13. Untuk analisa sensitivitas sini mengerti dengan terjadinya kenaikan harga, maka di asumsi biaya konstruksi mengalami kenaikan sebesar 30%, pendapatan nilai NPV 7 miliar atau lebih besar dari 0, 1,29. Jadi kesimpulannya adalah melalui analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kelayakan jika dihitung atau ditinjau dari segi teknis dan ekonomis telah memenuhi, khususnya kelayakan finansial dan nilai suku bunga 13%. Nilai BCR, NPV dan IRR adalah BCR 1,867 atau NPV 19 triliun 19 miliar dan IRR 28%, sehingga tinjau dari segi finansial pun layak. Itulah presentasi dari kami yang mengambil studi kelayakan dari Pangkalan Madura. Mungkin terdapat kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.